Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akhir masa nanti, di mana manusia akan mengalami proses kehidupan akhirat hingga sampai kepada alam hisab, maka manusia di kala itu akan dibariskan seluruhnya untuk siap menjalani sidang amalan di depan Hakim yang Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat berbicara dan bergerak. Jangankan manusia, para malaikat juga akan berdiri tegap penuh ketakutan kepada Sang Maha Pencipta, termasuk kita sebagai manusia di kala itu. Saat hari persidangan itulah, tidak ada satupun yang berani bercakap, berbicara antara satu dengan yang lainnya, bahkan menggerakkan tubuh walau hanya sedikit juga tidak akan pernah bisa. Hal ini karena semua manusia dan makhluk lainnya seperti malaikat dan jin berbaris berdiri dengan penuh rasa ketakutan di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari hisab nanti, hari di mana semua manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Di kala itu tidak ada satupun yang berbicara melainkan atas izinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Kesannya, dikala hari hisab nanti terjadi, maka seluruh manusia dan makhluk lainnya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala sidang itulah, seluruh manusia berdiri dan tidak berbicara sepatah apapun melainkan atas izinnya. Namun tahukah Anda, di saat hari pengadilan itu terjadi nanti, nyatanya ada 4 golongan yang akan diberi hak Allah untuk dapat berbicara dan berhujah di depannya. Bahkan menurut riwayat, 4 golongan inilah yang nantinya akan menjadi sebab di mana api neraka menjadi dingin karena mereka. Begitulah hebatnya 4 golongan ini. Siapakah mereka sebenarnya? Dan perbuatan apakah yang mereka lakukan sehingga api neraka yang begitu panas tak tertandingi dapat menjadi dingin karena kehadiran mereka? Kini mari kita saksikan penjelasannya sebagai berikut. Ketika para ahli tafsir dunia, termasuk di antaranya Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti menafsirkan surat Al-Isra ayat 15, mereka menukil beberapa hadis dan riwayat sahabat tentang tafsir ayat tersebut sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, 4 orang akan mengajukan alasannya kelak di hari kiamat, yaitu seorang lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suatu apapun, seorang lelaki dungu atau idiot, seorang lelaki pikun, dan seorang lelaki yang mati di masa fitrah. Orang yang tuli mengajukan alasannya, wahai Tuhanku, Islam telah datang tetapi saya tidak dapat mendengar apapun. Orang yang dungu akan beralasan, wahai Tuhanku, Islam telah datang sedangkan anak-anak kecil melempariku dengan kotoran ternak yang kering. Orang yang pikun beralasan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Islam telah datang tetapi saya tidak ingin akan sesuatu apapun. Orang yang meninggal dalam masa fitrah beralasan, wahai Tuhanku, tiada seorang pun dari Rasulmu yang datang kepadaku. Maka Allah mengambil janji dari mereka bahwasanya mereka harus benar-benar taat kepadanya. Setelah itu diperintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya mereka memasukinya, tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi mereka. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab Imam Ibnu Katsir dan kitab Ad-Durr Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur, karya daripada Imam As-Suyuti. Menurut sanad yang sama dari Qatadah, barang siapa yang memasukinya, maka tentulah neraka itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya, dan barang siapa yang tidak mau memasukinya, maka ia diseret ke dalamnya. Sebagaimana pada penjelasan di atas, yang dimaksudkan dengan 4 golongan yang dapat berhujah dengan Allah itu adalah: pertama, lelaki tuli yang tidak dapat mendengar suara apapun; kedua, seorang lelaki yang mati di masa fitrah, yaitu masa tidak ada kenabian dan rasul, seperti masa antara Nabi Isa dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW; ketiga, seorang lelaki yang dungu; keempat, seorang lelaki yang pikun. Keempat golongan inilah
yang menurut riwayat menjadi salah satu sebab nanti di mana api neraka yang panas itu akan menjadi dingin. Dan dari 4 golongan ini jualah yang dapat hak berbicara dan berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua alasan mengapa mereka diberi kelebihan semacam itu seperti mana yang telah kita lihat dalam riwayat yang telah jelaskan di atas. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.